mulai malam ini Pak Muji berani menyatakan kitab apapun, kitab siapapun tidak sesuai Pancasila, perang. Ini salah satu pecinta tanah air, pecinta Pancasila. Hati-hati, apapun kitab, siapapun mu'alifnya, dari negara manapun tidak sesuai dengan Pancasila, perang. Instruksi. Oke. Kalau kitab Manhajul Istiqomah itu karya Mufti Batavia gimana? Perang. Karena beliau jelas pengkhianat, betul, berarti tidak sesuai dengan Pancasila. Karena gini Gus, kalau nggak kita gas, mereka bahaya setengah. Masalahnya mereka juga mendoktrinnya dengan gas-gasan. Betul, ayo gas lagi Pak. Ikhwan saudaraku dimana berapun berada, apapun yang kita pelajari, ayo bersama-sama kita koreksi. Mungkin antum membanggakan kitab dan pengarangnya, ayo klarifikasi, tabayun dengan Pancasila. Jadi makanya Pak Muji berani dengan tegas, pokoknya apapun kitab, siapapun pengarangnya tidak sesuai dengan Pancasila, perang. Berarti perang ideologi, bahaya. Karena Pancasila ini jelas Bhinneka Tunggal Ika, akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus berani, bersyukur ada Pak Muji harus berani karena didikin Abu ya, alhamdulillah. Jadi ayo kalau nggak percaya seluruh kitab ayo bawa, adu dengan Pancasila. Begitulah hebatnya wali ulama Nusantara. Itu tadi sedikit tapi berbobot. Masa Pak Muji harus menyampaikan lagi bahwa Pancasila ini kan gambaran as-suhuf, lempiran kalau dibongkar akan merupakan banyak kitab. Ternyata dibongkar isinya ada Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Sudah jelas, saya yakin Pancasila adalah dibutuhkan di mana-mana. Karena apa? Sikapnya tegas, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada kitab tidak sesuai berarti oknum yang harus diberantas, boleh seleksi. Kalau di mana negara kitabnya tidak sesuai dengan negaranya, sering konflik, berarti kurang sekolah lagi dengan Indonesia, dengan Pancasila. Israel berarti harus belajar lagi dengan Pancasila. Palestina sama, kita ini garis lurus, Adam yang dipegang. Biarpun Israel, biarpun Palestina, tetap durian Nabi Adam. Wali kita sudah menyampaikan, Kanjeng Sunan Kudus, sama-sama anak cucu Adam. Sekarang sepihak bantu Palestina, berarti memerangi Israel. Di balik apa? Kantong pandai. Wah, ya itu betul kan, ada yang mengatakan begini. Dulu juga katanya di zaman Abu Bakar itu, waktu penaklukan Yerusalem sama Umar, itu kan sempat dilarang oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Umar ngapain kamu untuk istilahnya ke sana, sementara di Madinah aja ini masih kacau gitu, kenapa harus berangkat? Terus akhirnya Umar bin Khattab berangkat. Nah itu yang menjadi alasan mereka ketika dikasih wawasan, ngapain kita harus ke sana, wong Indonesia juga masih membutuhkan kita gitu di Papua, contohnya. Betul, kan banyak kan begitu. Betul. Nah ini orang mengambil gambaran itu, jadi dengan berangkatnya Umar ini sangat mencontoh Umar gitu. Gimana Pak? Ya keliru bos, niru Umar boleh, cuman kita ini bahwa adopsi negara kita ini dari baginda Rasul, dari para sahabat, banyak isinya sahabat. Kalau hanya yang dipilih Umar toh ya bahaya. Makanya Khizib Al-Ghufrani dengan tegas, torekoh kita ini torekoh Pancasila, yaitu torekohnya Abu Bakar, torekohnya Umar, torekohnya Utsman, torekohnya Ali. Artinya harus bisa diambil inti sari. Kalau hanya Umar toh, wah menghunuskan pedang terus satu.
Tapi kan kalau kita lihat sejarahnya Pak ya, Gimana? ketika walaupun Sayyidina Umar itu menentang perintahnya Abu Bakar, tapi kan berhasil kalau beliau satu kali ngangkat pedang langsung berhasil. Al-Aqsa direbut kembali oleh beliau gitu kan, maka tercatat dalam sejarah. Nah sementara kalau sekarang berbondong-bondong nggak ada hasil-hasilnya tuh gitu loh. Upaya-upaya terus, artinya kita harus lebih mencermati lagi, mentasawur lah bahasa pesantren begitu. Itu gimana Pak? Ya dengan adanya kemarin ya Gus ya, contoh-contoh kemarin itu kalau dari segi kemanusiaan itu nggak masuk. Dia terus terang langkahnya memelibas Pancasila, padahal Pancasila dengan tegas kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu kata coba, kemanusiaan berarti manusia yang pakai sifat manusia. Apakah mereka tidak manusia? Manusia kan? Loh, lupa dengan Pancasila. Coba kalau berangkatnya dari Pancasila kemanusiaan, ternyata sama-sama manusia, ternyata sama-sama dzurriyyah Adam. Maksud saya ke sana Gus. Jadi langkahnya berarti ada titik-titik tanda tanya, tanda pedung. Betul nggak? Loh, gitu aja. Berarti tidak sebut, justru yang katanya sok membela tanah air nanti dulu, justru menginjak, menghapus, melibas marwah tanah air. Ya makanya itu mohon maaf. Jadi bukan apa-apa, kita harus saling mengingatkan. Kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah adalah alaikum bisunnati wal khulafair rasyidin wa ma ali ashabi. Ikutilah jejakku, jejak 4 sahabat dan jejak seluruh para sahabat saya. Nah ini tidak bisa digarap seseorang, kacau. Harus membawa kebinekaan tunggal ika, harus membawa permusyawaratan yang melahirkan dengan benar. Harus 4 sila keempat harus dibawa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau tahu-tahu langsung serang Israel, wah kacau. Indonesia akhirnya kurang harga dirinya, padahal hanya dibalik sesuatu. Jadi kita tadi ini mohon maaf, kenapa kadang taubat beda. Didikan Abu Ya ini ngaji rasa, diri ucap rasa lampah. Kalau sampean ahli kitab tanpa melintasi adauq perasaan, sekolah lagi ya. Tapi kalau sudah dilintas adauq, fa insyaallah nanti di sana bisa. Kadang kitab itu bimana fa'il, bimana maf'ul, bimana lazim, bimana mutati, harus elastis dan fleksibel. Betul. Tadi itu kan orang katanya kebanyakan orang menggunakannya maknanya mana mutawa'ah. Jadi yang jadi korban itu Bani Alawi yang tertipu gitu Pak. Logikanya dibaca Gus ya. Iya. Mereka itu tidak hanya tertipu dirinya, tapi dengan tegas mau menipu bangsa. Betul. Loh sembrono. Dia itu mau memutaadikan, tidak hanya dia yang tertipu, bahkan dengan tegas mau menipu Indonesia. Wajib kita serang. Jadi tepat mereka itu tersinggung dan tersungging dia. Wah bahaya antum. Yang kita jaga ini Indonesia kita bersama. Jangan sampai anak bangsa tertipu mereka akidah-akidah yang tidak sesuai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Ihya itu satu fungsinya, ilmu-ilmu agama yang murni dari Allah itu dijaga oleh Mbah Ghazali. Termasuk Alawiyah itu tidak bisa membawa ilmu agama. Biarpun dia dzurriyyah Alawiyah, tapi dia tertipu. Nah itu kalau mereka berkibar terus, nanti yang bahaya siapa? Anak bangsa nggak dapat ilmu karena hanya kibaran dzurriyyah. Nah, Mbak Kuyali yang diserang ilmu. Jadi ilmu.